Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang Hitoh NU, di mana saya Winia Hade Saputri sebagai moderator dan juga pemateri, ditemani dua rekan saya yaitu Rija Aisyah dan juga Intan Wulandari. Jadi, pada kali ini pembahasan tentang Hitoh NU, kita akan membahas beberapa pembahasan, yaitu yang pertama kita akan membahas tentang latar belakang kembali ke Hitoh NU 1926. Kemudian kita juga akan membahas tentang pengertian Hitoh NU. Jadi di sini apa sih yang dimaksud dengan Hitoh NU itu? Begitu. Selanjutnya, kita juga akan membahas tentang bentuk-bentuk rumusan Hitoh NU dalam Muktamar ke-27. Nah, yang terakhir, kita akan membahas tentang gerakan politik NU setelah Hitoh, begitu. Nah, untuk mempersingkat waktu, jadi kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu Perbincangan Hitoh NU sering dikaitkan dengan urusan politik, sementara cakupan Hitoh NU pada dasarnya tidak hanya menerangkan ihwal hubungan organisasi NU dengan politik, tetapi juga hal-hal mendasar terkait soal ibadah kepada Allah dan kemasyarakatan. Perjuangan kembali pada Hitoh sudah diusahakan sejak akhir tahun 1950-an pada Muktamar NU ke-25 di Surabaya tahun 1971. Gagasan mengembalikan NU ke Hitoh muncul kembali dalam khutbah Iftitah Rais Am Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Saat itu Mbah Wahab mengajak mu'tamirin untuk kembali ke Hitoh NU sebagai gerakan sosial keagamaan. Akan tetapi kehendak mu'tamirin lagi-lagi tetap mempertahankan NU sebagai partai politik. Gagasan kembali ke Hitoh NU semakin nyata setelah Munas Alim Ulama di Kaliurang tahun 1981 dan di Situbondo tahun 1983. Pada Munas Alim Ulama di Situbondo itu bahkan dibentuk Komisi Pemulihan Hitoh NU. Komisi ini dipimpin oleh Kiai Haji Hamid Wijaya, Sekretaris HM Said Budairi, dan Wakil Sekretaris Haji Anwar Nuris. Komisi ini berhasil menyepakati deklarasi hubungan Islam dan Pancasila, kedudukan ulama di dalamnya, hubungan NU dan politik, dan makna Hitoh NU. Hasil-hasil dari Munas Alim Ulama ini kemudian ditetapkan sebagai hasil Muktamar NU ke-27 di Situbondo tahun 1984. Setelah melalui diskusi dan perdebatan yang intens, Muktamar NU di Situbondo inilah yang berhasil memformulasikan rumusan Hitoh NU. Hitoh NU adalah landasan berpikir, bersikap, dan bertindak warga NU yang harus dicerminkan dalam tingkah laku perorangan maupun organisasi, serta dalam setiap proses pengambilan keputusan. Landasan tersebut adalah paham Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang diterapkan menurut kondisi kemasyarakatan Indonesia. Bentuk-bentuk rumusan Hitoh NU dalam Muktamar ke-27. 1. Dasar-dasar pemikiran NU. NU mendasarkan paham keagamaannya kepada sumber Islam, Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. 2. Sikap kemasyarakatan NU. Yang pertama, sikap tawasud dan iktidal. Kedua, sikap tasamuh dan toleran. Ketiga, sikap tawazun dan seimbang. Yang keempat, sikap amar ma'ruf nahi mungkar. 3. Perilaku yang dibentuk oleh dasar keagamaan dan sikap kemasyarakatan NU. Yang pertama, menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma-norma ajaran Islam. Mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Menjunjung tinggi sifat keikhlasan, berkhidmah, dan berjuang. Menjunjung tinggi persaudaraan. Meluhurkan kemuliaan moral. Menjunjung tinggi kesetiaan. Menjunjung tinggi nilai amal. Menjunjung tinggi ilmu-ilmu serta ahlinya. Keempat, ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan. Peningkatan silaturahmi, peningkatan kegiatan di bidang keilmuan, peningkatan kegiatan penyiaran Islam, peningkatan taraf dan kualitas hidup masyarakat. Yang kelima, fungsi organisasi dalam kehidupan bernegara. Fungsi organisasi dan kepemimpinan ulama di NU yaitu
alat untuk melakukan koordinasi bagi penerbitan dan tujuan yang telah ditentukan, baik tujuan yang bersifat keagamaan maupun masyarakat. 6. NU dan kehidupan berbangsa. NU secara sadar mengambil posisi aktif dalam proses perjuangan mencapai dan mempertahankan kemerdekaan, serta mewujudkan pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang diridhoi oleh Allah. NU berdiri pada tahun 1926 adalah sebagai organisasi kemasyarakatan, bukan sebagai partai politik atau institusi politik. Tapi tidak bisa dipungkiri dan dihindari bahwa sejak kelahiran NU telah bersinggungan dengan ruang politik. Pada tahun 1940 sampai dengan 1943, NU masuk MIAI, kemudian menjadi Masyumi. Masyumi dimaksudkan untuk menciptakan kekuatan besar bagi umat Islam. Pada tahun 1945, Raisul Akbar Hadratus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa resolusi jihad untuk menghadapi tentara Nica Belanda. Dan pada tahun-tahun berikutnya, NU juga tidak tinggal diam menghadapi PKI. Ada satu hal yang perlu dicatat, bahwa kelahiran NU itu sendiri sebagai respon atas munculnya Islam Wahhabisme dan Islam reformis untuk menyatakan dirinya sebagai kaum pembaharu Islam. Melihat sisi historis demikian, maka boleh dikatakan semenjak kelahiran NU telah berpolitik. Barulah pada tahun 1952, Muktamar NU yang ke-19 di Palembang, NU resmi menyatakan diri sebagai partai politik setelah keluar dari Masyumi. Dari pemilu 1955 sampai pemilu 1971, NU berhasil meraih suara yang menggembirakan. NU benar-benar bermain di arena politik. NU punya banyak wakil di DPR. Para ulama sepuh NU juga masih banyak. Sampai di sini NU masih berjaya. Barulah pada tahun 1973 NU mulai melewati masa awal perpecahan. Semua partai Islam termasuk NU harus fusi dalam satu partai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau yang sering kita dengar dengan istilah P3. P3 tak ubah menjadi seperti Masyumi dulu. Perselisihan antar kelompok dalam tubuh P3 terus terjadi tak kunjung usai. Kasus yang terjadi di P3 serupa dengan yang terjadi di Masyumi. NU selalu dimarginalkan. NU dalam posisi rumit membuat partai tidak bisa. Memperbaiki P3 juga suatu hal yang sulit, karena P3 dan PDI saat itu merupakan boneka Orde Baru. Di sini titik awal dimulainya perpecahan warga NU, di mana pemerintahan Orde Baru selalu salah satu faktor utama dalam penghancuran NU. NU selanjutnya hanya berpolitik secara moral yang sulit dipertanggungjawabkan hasilnya. NU kemudian hanya menitipkan para kadernya di P3, sedangkan NU sendiri hanya bisa bermain di luar arena. Pola mendukung oleh NU mulai dijalankan. NU terkadang bermetaformosa dari hijau menjadi merah ketika Gus Dur mendekati Mega yang waktu itu kita kenal dengan istilah Mega Gus Dur untuk menandingi PDI Suryadi, atau terkadang NU berubah wujud menjadi hijau ke kuning ketika Gus Dur mengajak warganya untuk mengikuti istighosah NU Golkar di berbagai daerah beberapa tahun silam sebelum reformasi. Setelah reformasi bergulir, sepertinya ada harapan besar bagi warga NU untuk mengembalikan kejayaannya. Walaupun demikian, masih terlalu berat jika NU menjelma menjadi partai. NU akhirnya mendirikan PKB, di mana PKB diharapkan menjadi satu-satunya partai NU yang berakses ke PBNU. NU sendiri bukanlah partai, tapi NU punya sayap berpolitik, yaitu PKB.
betapa hebat respon masyarakat terhadap lahirnya PKB. Ini wajar, karena warga NU benar-benar haus dengan partai NU setelah 32 tahun NU dipinggirkan. Namun tampaknya harapan hanya tinggal harapan. PKB yang diharapkan menjadi sayap politik NU justru berjalan sendiri, bahkan senantiasa berseberangan dengan NU. Struktural antara PKB dan NU mulai ada tanda-tanda kurang serasi. PKB memecat ketuanya yaitu Matori Abdul Jalil yang sebenarnya NU tidak menghendaki. Ketidakserasian NU dan PKB ini diperuncing lagi ketika NU mencalonkan Hasyim Muzadi menjadi cawapres Mega. Dengan susah payah NU menggerakkan warganya dari tingkat PW, PC, MWC, bahkan sampai ke tingkat ranting untuk mengelola jagoannya itu, yaitu Hasyim Muzadi sebagai cawapres. Tapi PKB saat itu justru mendukung Wiranto Wahid dari Golkar. Diteruskan pada Pilpres putaran kedua, PKB mendukung SBY JK. Cukup sudah PKB menyodongkan NU saat itu. Mulai dari itu PKB dianggap bukan lagi partai sayap politik NU karena PKB terlalu jauh meninggalkan NU. Curut marut perpolitikan NU saat itu sangat rumit. Musuh sudah memakai senjata api, kita masih berebut senjata bambu. Sedangkan pernyataan inilah yang mungkin akan menjawab dalam muktamar NU mendatang.